Kita bisa modal sedikit, juga bisa modal besar. Tinggal siapa kompetitornya. Kita fokus di minimarket. Jadi kita membuka minimarket mulai dari skala UMKM sampai skala makro, dari yang kecil sampai yang besar. Gitu. Kami sampai dengan sekarang melayani atau customer kami di seluruh Indonesia, Pak. Jadi kami sudah sering buka di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, jadi seluruh Indonesia. Tapi utamanya memang yang paling banyak di Jawa, gitu. Jadi kami yang pertama membantu mulai dari feasibility study, kelayakan pasar. Jadi studi kelayakan pasar sampai dengan nanti kami menghitungkan RAB-nya. Jadi yang pertama studi kelayakan pasar ini cocok apa tidak. Yang kedua kami buatkan RAB-nya, berapa budget modalnya, sampai kami nanti membuatkan estimasi BEP-nya, Pak. Jadi estimasi dengan terus modal segitu, estimasi omsetnya berapa, estimasi marginnya berapa. Sampai dengan kami membantu mengadakan aset minimarket lengkap. Kebetulan kami juga ada beberapa yang sudah produksi sendiri, terus ada beberapa yang kami langsung bermitra dengan pabrik. Sampai dengan kami membantu menghubungkan toko ini dengan distributor. Jadi langsung kami hubungkan. Jadi ini nanti jadi tangan pertamanya distributor. Kalau dari prinsipal dari tangan kedua, kan prinsipal distributor toko. Kalau dia ada distributor, jadi nggak melalui kami. Kalau melalui kami, artinya nanti harga pokoknya akan naik. Kami hubungkan sampai dengan kami hiring personilnya, kami training sistemnya juga sampai dengan grand opening, sampai dengan pasca opening. Kami dampingi sampai 1 tahun, begitu. Jadi ketika ada kendala atau apa kami dampingi. Tapi prinsipnya 1 tahun, persiapan 1,5 bulan itu sudah siap. Lokasi yang paling bagus itu sebenarnya yang paling bagus ya Pak. Kita ngomong yang paling bagus adalah di pemukiman padat penduduk. Yang padat penduduk itu agak ke dalam sedikit Pak. Jadi kalau kita di jalan nasional itu justru malah kalau toko mandiri jelek. Jalan nasional, jalan besar itu justru jelek. Kenapa jelek? Karena begini, Bapak kalau jalan-jalan naik mobil sama keluarga, tisu habis, yang ada di benak, di pikiran warna biru dan merah, Indomaret atau Alfamart, sudah Pak. Kita sulit sekali untuk mendapatkan pasar itu. Tapi kita bisa mendapatkan pasar adalah ibu-ibu di dalam kampung, agak dalam kampung itu. Lokasi pinggir jalan kita agak mirip-miripkan Indomaret, ada mirip-miripkan Alfamart. Kombinasinya, warna birunya dibanyakin atau merahnya dibanyakin. Yang pertama yang paling bagus adalah yang di dalam desa, di kampung, perkampungan. Jadi sebenarnya orang kampung itu seneng Pak, belanja ngambil sendiri. Mereka kayak healing gitu. Ibu naik misalkan moodnya jelek, belanja pasti moodnya balik bagus lagi ya gitu. Karena ngambil sendiri. Orang itu begitu kan? Melayani dirinya sendiri. Yang paling bagus ya di lokasi itu. Terus kalau di perkotaan itu begini Pak. Bisnis ini itu kita bisa modal sedikit, juga bisa modal besar. Tinggal siapa kompetitornya. Saya anggap pasar ini adalah misalkan wanita yang ingin kita lamar. Kita kan mesti ngecek dulu ini kompetitor saya siapa gitu. Kompetitornya naik Fortuner, saya naik Supra kan mending nggak usah kan gitu Pak. Mestinya harus menyediakan modal yang paling tidak sama. Kalau kompetitornya Indomaret, Alfamart, paling tidak ya kita dagangannya di 400 juta. Dagangan 400 juta, perlengkapan 150 sampai 200 juta. Begitu. Tetapi kalau kita di kampung itu di 300 juta sudah worth it. Sudah bagus. Kalau 300 itu sewa masuk. Yang saya lakukan itu kan ini Pak, malah yaitu ngambil di perumahan di Delta, paling kan saya 30 juta sudah dapat kunci nih Pak. Renovasi paling ya 30-60 juta dapat kunci. Sudah itu tak pakai. Jadi biaya yang 300 juta itu di luar itu. Kalau sewa berarti ya nanti ada bayar sewanya per bulan. Di luar tempat yang kita buat di luar tempat. Karena tempat itu kan nilainya beda-beda ya Bu. Di Semarang, di Jakarta, Semarang agak masuk ya sudah beda-beda harganya. Yang mau dikasih dari kalau yang nah ya. Toko mandiri ini nanti yang dikasih itu seperti apa Pak? Maksudnya kita tuh sampai keluar laporan keuangannya sampai seperti itu atau kemudian atau seperti apa? Atau hanya pembelajaran mungkin ya udah ini kamu tuh cara dagang ini atau
ya sampai keluar itu atau enggak? Sampai keluar di sini Pak, sampai buat ini. Jadi kita ajarin untuk owner ini. Jadi tim kita itu kan 1 bulan di sana, 1,5 bulan lah ya di sana, itu yang ngajarin materi-materi semuanya itu. Sampai dengan kalau di owner sudah kita ajarin sampai dengan di sini. Mentok. Kalau program sebenarnya kami sudah ada program sendiri, kami sudah punya IT sendiri. Tapi ketika owner mau program kasir kan banyak ya Pak ya, dijual di mana-mana banyak. Kita bebas mau pakai apa. Karena prinsipnya sama. Kita yang mengikuti gitu. Tapi kita ngajarinnya sampai di sini. Termasuk ini, termasuk ini adalah grouping itu rata-rata margin Pak. Nek makanan siap saji itu kita ngambilnya 11% rata-rata gitu. Ini tapi ini tidak berlaku bagi minuman atau barang yang sifatnya sensitif atau yang fast moving. Barang yang fast moving pasti sensitif. Barang yang sensitif orang pasti hafal harganya. Saya tuh sering kita preskan margin, terus yang lain kita nyari untung gitu. Jadi misalkan kayak aqua mineral itu ya Pak ya, itu Indomaret jualan 3,5 sampai 4.000. Itu harga pokok cuma 2.000. Kita jual 3.000. Ketika misalkan barangnya nggak ketemu, kita pakainya ini pedomannya. Misalkan minuman, kalau barang itu terkenal, kita lihat di sebelah jualannya berapa, gitu. Di sebelah Indomaret, Alfamart kan sekarang mereka ada yang namanya aplikasi Klik Indomaret. Klik Indomaret itu kita bisa ngecek tanpa survei ke tempat. Jadi tim saya cuma survei di toko lokal aja. Di sini umumnya jualan berapa. Kalau rokok itu cuma kalau rokok itu nggak pakai persentase Pak, plus 1.000 sampai 3.000 dari harga pokok. Jadi kula 15 jual 16 gitu kalau rokok. Jadi kalau di Indomaret tuh kita tinggal cari apa di sini. Misalkan teh pucuk, di Alfamart juga sudah ada. Aplikasi ini sangat menguntungkan saya sama menguntungkan tim saya, jadi nggak perlu survei. Jadi ini ada Pak teh pucuk, 3.900, kita jual 3.000 sampai 3.500 paling mahal. Ini harga pokok 2.100 paling. Nah ini average-nya 15. Tapi lah kita biasanya kalau toko baru Pak, biasanya 3 bulan awal kita marginnya setting di bawah 10% supaya untuk image-nya kita biar murah dulu. Orang toko awal kan masih ngecek harga. Kita grand opening tuh orang datang ke toko kita bukan karena pengen belanja, tapi kepo. Iya, kepo, pengen ngerti jualan apa, harganya gimana. Kalau cocok ya gas, kalau nggak cocok ya nggak balik lagi. Karena di 3 bulan awal kita jualannya ditipis-tipiskan, gitu. Jadi kita juga ada manual booknya Pak. Tidak materi-materi yang kita ajarkan ke mitra, ke khusus karyawan, gitu. Tetapi bisnis ini tidak bisa, saya akan bilang bisnis ini tidak bisa autopilot. Bisanya semi autopilot. Kalau autopilot kita harus jadi investor di Indomaret tadi. Atau kalau di tempat kami modelnya kemitraan. Tapi kemitraan kami kan paling rate-nya cuma sekitar Kendal Semarang. Tapi kalau yang lepas kita seluruh Indonesia. Kayak kalau sudah lebih dari 100 km, cost-nya kita yang tinggi Pak. Kita belum bisa. Belum bisa. Terus ada awal saya bilang tadi nggak bisa autopilot, harus owner mengelola, atau paling tidak minimal owner punya kepercayaan atau tangan kanan. Mitra kami banyak sekali dari luar negeri Bu. Dari luar negeri itu model